Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku kemarin waktu pulang ke Hong Kong, mau pulang ke Indonesia. Aku di Bandara Internasional Hong Kong ada sedikit kendala waktu aku mau masuk ke imigrasi, karena ada alasan kenapa aku bisa memiliki masalah di paspor aku. Visa aku kan ada izin tinggal tanggal 16 adalah tanggal terakhir aku tinggal di Hong Kong, tapi waktu itu aku ada penerbangan tanggal 17. Kan kalian tahu hari ini enggak deket-deket ini penerbangan selalu saja diundur-undur dan tidak setiap hari kan ada penerbangan. Sedangkan di tanggal 16 kata majikanku belum ada tiket, terus aku dibelikan pas tanggal 17-nya. Jadi aku masih ada terlambat 1 hari, tanggal 16 habis dan tanggal 17 aku baru bisa terbang. Nah, di sini aku memiliki kendala, yaitu aku sudah overstay selama 1 hari. Sebenarnya agenku sudah ngasih aku arahan kalau aku telat aku bisa membuat visa tambahan visa extend visa 1 hari di bandara. Tapi kalau di bandara itu sangat menyita waktu. Kenapa? Karena di tanggal itu kita sudah terbang dan memiliki waktu cuma beberapa jam untuk masuk ke pesawat. Aku ingat waktu kemarin aku check-in jam 7 pagi, terus masuk ke imigrasi hampir jam 7 lebih lah. Nah, di situ kan aku visanya sudah habis. Jadi sedikit masalah, harus proses ini itu, ditanya ini itu. Kan mereka taunya aku tanggal 16 habis dan aku tanggal 17 baru terbang. Jadi aku telat 1 hari. Nah, di situ aku disuruh nunggu sebentar karena ada teman aku juga yang sama memiliki masalah yang sama. Tanggal 16 visa habis, tanggal 17 terbang. Pas waktu itu aku punya teman satu, jadi aku berdua dibawa ke ruangan tertentu, ditanya ini itu, kenapa saya bisa masuk ke sini, terus saya harus gimana, diarahkan di imigrasian tersebut. Setelah itu aku disuruh bayar 230 sebagai uang extend visa, karena memang visaku udah habis di tanggal 16 itu dan tanggal 17-nya itu aku terbang. Dan petugas tanya-tanya ke kita tentang mengapa aku bisa di sini dan apakah tahu kalau aku sudah extend visa 1 hari, sudah overstay 1 hari. Dan setelah selesai semuanya, aku kasih nomor majikan, nomor telepon majikan ke imigrasi, dan aku disuruh tunggu sebentar untuk memproses pembuatan visa untuk saya bisa pulang ke Indonesia. Setelah beberapa menit visa itu habis dan saya diizinkan keluar, terus ikut naik pesawat. Dan pada saat itu pesawat sudah waktunya terbang, sudah mulai terbang, karena jam 9 terbang, jam 8.45 semua penumpang harus berada di tempat temanku masih ada di ruang interogasi. Nah, buat teman-teman yang pengen pulang ke Indonesia, pesan saya, kalau kalian
sudah habis visa atau visanya sudah habis, lebih baik pulangnya dipercepat atau kalian bisa datang ke imigrasi untuk memproses pembuatan visa daripada harus di imigrasi yang membuang waktu, karena waktunya sangat singkat banget. Setelah check in dan masuk itu cuma beberapa jam, nggak sampai 2 jam. Kalau check in kan kalian tahu kan, check in di sana banyak sekali juga, antrian panjang banget. Jadi kalau kalian mau mengurus visa di airport, kalian sangat menyita waktu. Lebih baik kalian extend visanya di Wancai. Pesan saya yang satu. Yang dua itu tentang visa kerja kita. Kalau sudah 2 tahun, pas seandainya kita masuk tanggal 16, seperti aku kemarin tanggal 16 bulan 10 aku masuk ke Hong Kong, dan visa terakhirku tanggal 16 bulan 10. Kan kita punya dua minggu kontrak pertama, punya 2 minggu cuti tahunan kan. 2 tahun habis, kita punya 2 minggu cuti tahunan. Kalau 4 tahun berarti punya libur. Nah, kalau visa kalian tanggal 16 habis, contohnya tanggal 16 kalian masuk ke Hong Kong, berarti tanggal 16 itu visa kalian habis. Seandainya kalian masih mau majikan tanya bukan tentang cuti libur kita. Jadi kalau 2 tahun 1 kontrak, cuti kita ambilnya di belak mundur ke depan, bukan maju. Beda kalau kita sedang di interminate atau kita ngebreak. Kalau kita di interminate atau kita ngebreak, visa yang kita dapat 2 minggu itu, setelah visa itu diputus, setelah 1 bulan kita ngasih. Seandainya kita mau ngebreak setelah 1 bulan, surat notis dikasihkan, terus 1 bulan, dan masih ada waktu 2 minggu. Tapi kalau kita habis kontrak, waktu 2 minggu itu bukan ke belakang tapi ke depan. Jadi masih ada 2 minggu kita kerja di rumah majikan selama setengah bulan, kita dapat gaji full. Nah, kalau yang 2 minggu itu, kalau kita masih mau kerja sama majikan, dikasih gaji lagi. Tapi kalau kita tidak mau, kita bisa keluar lebih cepat. Itu sudah ada di kontrak kerja sebenarnya. Tapi saya lihat ya, dari kontrak saya yang dulu itu, semua majikan mikirnya 2 minggu itu setelah kita 2 tahun itu, enggak maju tapi mundur. Majikan mikirnya kita maju setelah 16, seandainya tanggal 16 kita kesini, setelah 16 hari itu, setelah tanggal 16 itu, dan 2 minggu setelahnya. Tapi sebenarnya itu enggak benar. 12-nya itu maju.